Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Salam olahraga. Salam sehat. Udah sehat kali, mohon maaf kalau lagi mau sehat-sehat. Karena olahraga jadi? Ya, kalau udah olahraga pasti sehat. Belum tentu. Orang yang sehat Belum tentu. Ada olahraga. juga dalam berolahraga orang lewat. Iyalah. Dalam olahraga dia lewat. Iya. Ya, Banyak dia kejadian. olahraganya di mana? Atlet lagi ya? Di dalam lapangan, di luar lapangan. Ya, cuman kalau misalnya dia olahraga menembak. Nah, Salah nembak dia, Mak. terbalik, Pak. Hah, Pucuk depan balik ke belakang. makanya berarti kan bisa di dalam olahraga itu. Iya, oke. Nggak sehat. Suka ya. kau lah. Iya. Terus apa yang mau kita ini? Kembali ke episode yang ke-63 nih. 63. Tiga, pas. Pas ya. Ya, pas. Berarti kita masih membahas Tapi tentang... hari ini kita gak kompak kita. Kenapa? Maskernya hitam semua di ketiga. Oh iya. Masker. Oh iya, betul. Oh iya. Kalau Baru nggak kali ini. kalau nggak pakai masker, nanti netizen ini. Ya kita kan selama ini udah memang prokes kan. Prokes nggak prokes kan orang tuh nggak tahu di luar. Jadi Tuh lubang hidung udah besar ya kan. Colo aja. jadi Tribuners nih kan bingung juga nengok kita nih ya. Kadang jam 6, kadang jam 5 ya kan, kita cuma mana nih. Ya nggak itulah jelas. saking padatnya. Padatnya Tribuners ya, jadi ya kita Harap maklum lah. kalau bahasa Inggrisnya tuh sorry to say lah ya kan. Sorry Nah, to ini say. berhubungan dengan bahasa Inggris ini menarik di Liga Inggris nih kayaknya nih. MU kemarin. MU. Iya bang. MU menang. Liga Inggris sekarang ketat di atas. Ini pekan ke Pekan keempat. 4 ya Mas ya. Kayak sempak yang ketat gitu. Sempak baru. Oh, sempak baru ya. Sempak yang ketat, sempak baru. Iya. Mama baru beli sempak ya, dia tahu. Iya, ketat. Jadi 3 teratas itu Tiga ketat, teratas Bang, ya? nilainya sama. Nilainya sama, Bang? Nilainya sama. Siapa aja tuh, Bang? Berbahaya nih. Chelsea, Chelsea. kemudian MU, habis itu dan- Liverpool. Wah. Liverpool peringkat 2 ya? Jadi yang membuat mereka menjadi berbeda peringkat itu apa? Tapi Selisih gol. Oh, selisih gol. Nilainya sama ya. Jadi dari selisih gol itu Chelsea berarti pasti banyak memasukkan ini. Chelsea Banyak memasukkan. banyak memasukkan. Kalau dimasukkan Ya, Kebobolan. kebobolan. bola Lama-lama kemasukan. peringkat bawah dia. Gol. Itu dia. Aduh. Nah, jadi gimana pertandingan kemarin? Langsung aja Bang, bahaya nih, jangan dipancing. Jangan dipancing Bang, saya rusak gitu. Bukan aku yang bilang ya. Mama pula yang mancing, yang bilang tadi iya. Berarti ibarat umpan bola itu ya, Kalau kebanyakan gol umpan. apa tadi Bobol. Nah, itu kayak tim yang merah yang satu lagi. Oh, lagi bagus dia, tapi udah naik ya? Pak. Sekarang Peringkat 3. sekarang mendekati peringkat 3. Nilainya sama peringkat dia. Sama yang peringkat pertama. Yonggan. Merah satu lagi. Oh, Iya. bukan Yonggan ya. Mariam Puntung. Dari ya. Peringkat 3 dia. Tapi wilayah timur. Ngomong-ngomong sama Yonggan kok bisa kalah, Pak? Siapa ini? MU. Iya. Nah, itu Gimana juga yang menurut jadi apa? analisis pertandingan yang Abang lihat? MU Nonton ini apa ya? Menghadapi Yonggan ini memang agak memang selalu sulit menghadapi Yonggan. Ini beberapa kali sudah jumpa, termasuk kayaknya 2 tahun lalu. Ya seperti ini juga. Di zaman Sir Alex juga pernah. Memang kurang kurang bisa lepas atau gimana. Tapi itu juga banyak pengamat waktu setelah pertandingan lawan Yonggan sini ini melihat strateginya si Ole. Itu kurang kurang meyakinkan. kurang meyakinkan. Iya. Dan bukan kurang meyakinkan sebenarnya. Ole dianggap tidak bisa memanfaatkan kekuatan Manchester United yang sekarang, skuadnya yang sekarang. Gak tahu. Sementara pertandingan itu kan tengah pekan ya, tengah pekan. Dia di akhir pekan itu yang lawan dia kan sebenarnya tanda kutip itu cuma West Ham. West Ham ya benar. Nah, apa yang menjadi pertimbangan dia menyimpan beberapa pemain waktu itu? Padahal itu Varane champion ya kan? Varane nggak main. Varane nggak main. Terus Greenwood itu tidak dibawa malahan. Ini bawa Marcus Horizon. Enggak, ketinggal. Sama-sama Marcus, aduh. Terus Marco Larkan. Iya. Ketika itu, kemudian yang paling fatal itu adalah ketika Pergantian ya? bukan, mereka kan kena kartu merah nih. Iya.
Wan Bisaka. Orang Melayu itu. Ya, Saka. Wan. Wan. One. Wan bisa. Orang Padang juga lah. Oh, itu campuran orang Bali itu. Orang Melayu. Ya. Saka itu kan ada bahasa Bali juga. Ya, One? dia kena kartu merah. One bahasa Padang. Ya udah kan, Wan kan One tulisannya. One tulisannya. Wan dibaconya. Cie artinya. Dia kan kena kartu merah. Dia Ada kena lagi Bang. 7 up tulisannya. 7 up dibacanya. Tak mabuk diminumnya. 7 apa ya? 7 up ya kan 7 up kan. Iya, Ada minuman yang enggak memabukkan itu. Oke, lanjut. Lupa Bang aku. Iya, enggak apa-apa. Kita goyang Ada dulu. juga orang yang mabuk itu minum 7 up. Siapa apa ya? Ada Sama juga ya? minum green set. Campur beda. Campur kan. Tapi itu berkamput. Iya, campur-campur. Sampai di mana tadi? Si Grandun nggak masuk. Grandun nggak masuk. Bukan, si Bisaka itu kena kartu merah. Ketika Bisaka kena kartu merah, dia itu mengeluarkan seorang penyerang. Jadon Sancho kayaknya kalau dikeluarkannya. Nah, sejauh itu pertandingan itu masih Berimbang lah ya kan. seimbang. Tapi kemudian di babak kedua dia mengeluarkan Ronaldo. Kemudian ada satu lagi siapa pemain yang dikeluarkannya? Masukkan Jesse Lingard. Sementara itu dalam dia masukkan Martial. Ya. Dia masukkan Martial. Nah, ini perubahan strategi ini dipertanyakan oleh beberapa pandit di Inggris. Ini kenapa itu yang dimasukkan? Apa krusialnya memasukkan Striker. Anthony Martial dalam kondisi ketinggalan? Bukan ketinggalan. Bukan kekurangan satu pemain. Dia memasukkan penyerang dan juga dia memasukkan yang penyerang Martial itu kan notabene itu tidak bisa bertahan kan? Iya. Seorang penyerang murni. Kalaupun dia bisa bertahannya itu tidak seperti hanya pemain bayang-bayangi aja deh. bayang-bayangi kan. Dan dia juga memasukkan Jesse Lingard. Sama juga pemain yang tidak bisa bertahan juga dalam kondisi kalah jumlah pemain. Nah, akhirnya kebobolan jadi 1-1. Nah, kemudian di akhir babak kedua itu menit ke-90 kalau nggak salah itu Jesse Lingard memberikan umpan yang sangat cantik kepada lawan. Pada lawan ya. Iya, dan akhirnya kalah kan. Dan itu menjadi kesalahan dia ya ketika di Liga Champions itu ya. Blunder dia ya. Blunder. Umpan cantik itu maksudnya apa Bang? Umpan cantik kepada lawan. Jadi dia sampai ke belakang. Jadi dia melakukan back pass ke belakang, tapi yang dapat orang lain. Dan umpannya itu sedap. Dia bukan back pass, betul-betul umpan tuh namanya. umpan. Berarti ada kesengajaan dong kalau dia mengumpan gitu. Nggak ngerti kita. Dan itu memang itulah kesalahan si Jesse Lingard tadi di melawan Young Boy. Ya. Jadi banyak yang menyalahkan si Lingard karena tapi kalau blunder kayak gitu. Kalau kejadian-kejadian seperti itu dimaklumkan nggak Bang oleh si pelatih Bang? Ya enggak lah. Mana maklum gara-gara itu kalah kok. Begitu kalah. Dan itu di pertandingan penting pula itu ya, Liga Champion ya. Liga Champion. Perdana. Dan itu dia sepanjang sejarah ya, ini cocokologi lah kita ya. Sepanjang sejarah itu belum ada tim yang jadi juara dengan memulai kompetisi dengan kekalahan. Belum ada. Cocokologi tadi ya. Cocokologinya. Untuk champion ya? Untuk champion. Berarti ada indikasi semua juara itu mengalami kemenangan di partai awal atau paling tidak seri. Yang kalah belum ada. Ya tapi kan gini Bang, bukan berarti si MU ini sebagai juara bertahan kan Bang? Ya enggak lah. Juara bertahan kan tahu ente siapa? Juara bertahan kan Chelsea. Nah, jadi ini secara apa ya, kalau kita melihat data ke belakang, itu belum ada satupun tim yang pernah juara tapi mengawali kompetisinya dengan kekalahan. Nggak ada. Dengan hasil kekalahan. Nah, jadi dengan kata lain MU ini apa ya? Untuk di awal ini untuk diragukan lah ya. Agak diragukan ya. Ya mana tahu dia mau merubah sejarah itu. Bisa dirubah kalau Ole diganti mungkin. Cepat kali kau ganti Ole. Iya, masalahnya kan ini pertandingan krusial, Bang. Kan bukan salah Ole, walaupun memang salah strategi Ole. Dari awal kan Agus bilang, Ole ini kok berbeda dia melakukan strategi di pertandingan. Dari awal kita salam-salamnya mana ada ngomong itu. Iya, maksudnya dia ngomong pertanyaan tadi. Ini mau nge-host ini. Nah, jadi kebalikan di pertandingan ini, Pak, pertandingan Liga domestiknya. Nah, kemarin kan ketika hari Sabtu itu main lawan West Ham. Nah, tahu yang menggolkan MU kan menang 2-1. Ya, 2-1. Ronaldo nyetak gol.
Pencetak gol penentunya siapa kok? Lingard. Pencetak golnya Lingard juga. Lingard juga. Cuman itu berarti itu membalas. Jadi itu apa istilahnya? Deja vu yang terbalik ya kan? Ya, dia menjadi aktor penting juga, tapi waktu di Swiss mainnya dia jadi pesakitan, di sini dia jadi pahlawan. Jadi jago kandang Menitnya hampir sama loh. Di sana menit 91, di sini 89. Oh, udah di akhir-akhir ya. Artinya dia bisa membuktikan ini kesalahanku udah ketebus gitu kan di pertandingan. Iya. Tapi dia ini memang kayak duplikat apa ini? Siapa, Mak? Oleh Solskjaer kayaknya kan. Menit terakhir gol kan aja ya kan. Walaupun ngegol ke kandang sendiri tapi kan gol juga. Nah, cuma semalam itu kekalahan itu kan masih ini juga. Apa ya? Banyak orang meragukan juga kekalahan itu. Karena secara keseluruhan permainan MU itu belum sampai ke level titik yang ya. nyaman lah, titik yang aman untuk tim dengan materi pemain sekelas MU. Dan hampir seri sebenarnya kemarin. Hampir seri sebenarnya kemarin. Karena West Ham itu kan dapat penalti menit ke-93. Iya, betul. Tidak gol ya. Untungnya nggak gol. Untung nggak gol. Itulah Tapi golnya West Ham pertama itu bukan agak berbenturan dengan pemain MU, Bang? Maksudnya bunuh diri. Iya, kayak on goal itu. Enggak. Karena kan dia bola itu kalaupun dia tidak membentur pemain MU, Iya. itu bolanya itu mengarah ke gawang tetap. Oh, dia tetap shot on goalnya itu memang mengarah ke gawang. Ya, dia tetap shoot on goal kan. Iya, shoot on goalnya ke Kecuali dia gawang. shoot off. Oke. Misalnya ini gawangnya. Tendangan Dia mau keluar nendang kemari. sana disorong. Tapi kena di sini masuk ke gawang itu penalti, itu gitu. bunuh diri. Tapi kalau memang pemainnya berdiri di tengah gawang kemudian kena belok sedikit itu berarti tetap gol, tetap gol ya, dihitung gol tapi ya. tidak dihitung on goal ya. Gol bunuh diri. Tidak. Oh, tidak. Berarti tetap arahnya ke gawang. Cuman kalau memang ada benturan atau sedikit itu ibaratnya tidak sengaja. ya. Bukan memang disengaja ya. Iya. Oke. Jadi Bang, terlepas kemenangan MU di kandang West Ham itu ya Bang. Nah, kalau nasib Ole ini menurut Abang gimana Bang? Apakah memang bakal mau menjadi catatan bagi manajemen atau soalnya kan gitu Bang, di pertandingan tahun sebelumnya kan gitu juga. Krusial nih Ole. Ada gembar-gembor mau diganti ternyata masih bertahan. Nah, ini saat ini gimana Bang peluang Ole masih bertahan? Kalau menurutku masih terlalu cepat lah. Terlalu Cepat ya? cepat lah. Semalam hasilnya bagus kecuali berentet 3 kali kalah gitu. Ini kan cuman di Champions aja dia kalah. Tapi memang kalahnya sama Young Boy pula dan menyakitkan. Berarti kan ini Dewi Fortuna juga. Apa? Dewi Fortuna Boy juga ini yang sering menyelamatkan apa ya? Sering merepotkan juga. Young Boy ini sering merepotkan tim-tim besar sebenarnya. Dan entah kebetulan entah tidak, ini waktu Ronaldo main di main di Juventus, itu kalah juga sama Young Boys. Iya. Iya, kalah juga. Berarti yang bawa itu Ronaldo. Berarti karena Ronaldo di situ dia Di mana tim Ronaldo asal jumpa Young Boys kalah. berarti Ronaldo Yang bawa sial berarti ya. Iya. Ronaldo setel berarti sama Young Boy mah. Mana Young Boy mau main kan? Tapi ganas, main Ronaldo ganas di situ. Tapi pun kayak pertandingan dengan WSM itu kan aturan kalah juga Bang. Itu karena si Jia itu yang Iya. bisa memblok. Oh iya. Seri, paling nggak seri lah. Nah kalau seri kan nasibnya nggak bisa 3 peringkat ke atas pada akhir. Di situ kan Kalau muncul seri catatan. nilainya 12, nilai 11 dia. Iya kan Kalau seri 11 ya. semalam. Kalau Masih peringkat 5 besar lah. ya sih. Jadi kalau dilihat dari apa namanya Liverpool sama Chelsea itu lebih baik lah ya untuk memasukkan bola ke gawang. Ya, setidaknya sampai saat ini dia masih lebih leading kalau untuk urusan mencetak gol ya, jumlah gol. Liverpool 3-0. Tapi ini Bang, tergambar aku waktu Mourinho di Inggris. Mourinho itu kan dulu kalau di awal-awal pertandingan kelas turnamen itu kan dia pasti tinggi di peringkat atas saja gitu Bang. Tahu-tahu pas pertandingan mau berakhir mulai dia terseok-seok gitu Bang. Jangan-jangan ini kontradiktif dengannya siapa Bang? Si Mourinho. Ketika megang MU. Oleh megang MU trennya bagus kan, tahu-tahu nanti pas akhirnya dia jeblok, banyak kekalahan. Cuma maksudnya kayak si Mourinho. Ini Mourinho kan sudah tidak di Liga Inggris. Oleh kan bagus nih trennya kan di atas, tahu-tahu nanti pas sudah pertengahan
pertandingan turnamen dia drop. Kalau untuk saat sekarang MU di atas itu wajar, masih jumpa lawan yang belum seimbang. Masih 4 pertandingan, terlalu dini ente membilang itu. Malah Mourinho bagus nih Bang semenjak megang Roma. Peringkat atas terus dia nih. Bagus dari mana kok? Ya, Mama lihatlah klasemen. Semalam Mama lihat kalah. Udah peringkat 3 deh sekarang. Turun dia. Hah? Makanya dia nggak bisa dari mana dipuji bagusnya? tuh. Makanya nggak bisa dipuji dia. Aku nggak muji kok, kau yang muji. Dicaci aja cocok biar bagus dia. Mana ada aku puji. Gimana Bang kalau melihat Apa ya? Kalau Mourinho kita aja. bandingkan sama Mourinho itu, Mourinho ini kan punya apa namanya ya? Kayak siklus gitu, siklus kayak wanita kepelatihan. ya punya siklus ya. Iya. Wanita kan punya siklus. Ya 20 hari datang deh. Siklus yang mana? Oh, siklus. 20 hari datang deh. Untuk 20 hari lagi Bad mood deh. perasaan lah. Sebelum datang tuh bad mood aja itu. Waduh, Nah, kayak gitu loh Mourinho. Sebelum datang kalah terus. Itu apa istilahnya tuh? Apa tuh? PMS. Love in the first sight. Sem gugut. Oh, sungguh. PMS. Nah, dia ada satu siklus. Dia siklus 3 tahunan lah namanya kalau Mourinho. Sampai ke situ Iya, aja ya. dia jadi musim pertama dan musim kedua itu setiap tim yang dilatih Mourinho itu pasti dapat juara. Trennya bagus ya. Iya, mulai dari ketika dia direkrut dari FC Porto, ya kan? Direkrut Roman Abramovich dari FC Porto. Nah, Ke Chelsea. periode pertama itu kan langsung juara tuh, walaupun tidak juara liga, ya kan? Misalnya piala kaleng-kaleng dulu pasti Adalah dapat. juaranya ya. Dan itu selalu semuanya. Chelsea, Inter Milan, Madrid, Real Madrid, balik lagi ke Chelsea, kemudian ke MU. MU. Itu selalu siklus 3 tahunan itu berlaku. Siklus 3 tahunan itu dia 2 juara, musim ketiga rusak. Oh. Biasa seperti itu. Kecuali dia waktu di Inter. Inter memang dia mau pergi sendiri. Ya, Gitu kan. Ya. Nah, tapi yang lain-lain pada biasanya seperti itu. 1-2 bagus, ketiga rusak. Tapi siklus ini terputus waktu dia di Tottenham Hotspur. Ya. Hmm. Pertama meyakinkan. Musim kedua Meyakinkan nggak sampai startnya. musim ketiga kan? Nggak sampai. Dia nggak sampai, hanya 2 musim. 2 musim aja. Musim Kemudian dia pertama itu separuh musim dia baru masuk kan? Nggak Iya, dari awal kan? Iya. Nah, beda lah sama Ole. Kalau Ole kan tidak bisa disamakan sebenarnya dengan Mourinho itu. Ya. Beda lah. Ole itu masuk untuk apa ya? Menyelamatkan kapal yang sedang karam. Setelah ditinggal Mourinho juga sebenarnya kan. Nah, jadi waktu itu Manchester United itu membutuhkan seseorang yang bisa mengembalikan kepercayaan diri pemain bahwa inilah Manchester United. Nah, ketika di zaman Mourinho itu kan apa ya, auranya atau semangatnya MU itu yang sudah ditanamkan Alex Ferguson itu hilang sama sekali waktu setelah Mourinho masuk. Nah, kemudian MU butuh itu, siapa orangnya? Dibikin Gary Neville nggak mungkin. Neville rusak ya kan, di mana-mana melatih kalah. Rusak Ryan Giggs sebentar lah ya. Ryan Giggs sebentar ya kan. Kemudian tapi Ryan Giggs kan tidak punya pengalaman melatih sebelumnya. Kalau ini kan dia melatih Brøndby, melatih klub-klub kecil memang, tapi dia punya pengalaman melatih itu. Nah, ada siapa tadi? Neville itu di Valencia gagal, di mana-mana gagal. Kemudian siapa lagi ya pilihan itu hanya kepada Ole. Kalau Roy Keane masuk nanti dipukulinya semua pemain. Bangsa panas kan, nggak mau nurut dia, dipukulnya, makin rusak. Makanya Ole lah masuk dan terbukti Ole masih bisa menyelamatkan itu awal-awalnya. Nah, belakangan makin kemari tuntutan kan makin tinggi. Makin tinggi. Persaingan makin ketat. Persaingan makin ketat dengan tim-tim yang lain kan. Ketika dengan sekarang materi pemain yang sudah seperti sekarang itu tuntutan untuk Ole itu sangat tinggi sekarang kan. Nah, ada Bruno Fernandes, ada Pogba, ada Rafael Varane, ada Harry Maguire, ada Ronaldo sekarang, lagi. Ada Jadon Sancho. Dengan materi seperti ini kau nggak bisa dapat juara Liga Inggris. Kelewatan. Itu sekarang. Beda waktu dia masuk ketika menyelamatkan MU pertama. Ini asal jangan degradasi aja udah mantap ini kan. Asal selamat di sini kita perbaiki di musim kedua. Musim kedua
bisa masuk Liga Champions. Iya. Nah sekarang ini harus juara dengan tim seperti ini. Betul. Dan sejalan Ya, dengan ibaratnya prinsip kapal Ronaldo. itu yang udah bocor-bocor udah ditambalnya lah. Iya. Nah terbukti sekarang itu orang mulai meragukan dia kenapa? Karena dengan materi yang ada, dia meracik tim, memilih pemain yang seperti ini untuk melawan Young Boys dan kalah. Tuh. Makanya orang jadi ragu kan. Ini bisa nggak si Ole ini dipercaya untuk membawa MU? Antara salah strategi atau dia memang sepele. Bisa jadi kan. Dan itu kan udah dibuktikannya dengan kemenangan ini, Bang. Kemenangan di domestik kan. Lah berbeda. Dia sekarang di domestik oke, sekarang lawannya ini dan dia menurunkan Formasi yang strategi yang standar, ya. seperti ini kan standar kan. Ya jangan-jangan strategi juga dia waktu Bukan. lawan. Kalau satu pelatih yang apa ya, yang seorang pelatih Profesional. yang Bukan. punya Jenius lah kita bilang ya kan, yang punya strategi yang mantap itu dia tidak hanya punya satu Sastra. plan, satu rencana. Nah jadi bagaimana supaya timnya nggak ini aja yang main, ketika pemainnya nggak ada yang ini dia bisa punya ini dan kekuatannya sama nggak berubah. Jadi ritme mainnya itu nggak itu aja gitu. Nah, terbukti ketika MU, ini kemarin lawan West Ham, dia menurunkan materi yang mungkin terbaik punya MU sekarang, kecuali Fred barangkali. Fred, masalah MU terbesar sekarang adalah gelandang bertahan. Dia. Dua-duanya, tiga-tiganya malahan gelandang bertahan MU itu dianggap secara kualitas dibanding lini-lini yang lain itu Nggak kalah. seimbang ya. Gitu. Jadi di lini gelandang serang ke depan itu ada mereka punya Pogba, punya Fernandes, punya Jadon Sancho misalnya, atau punya Greenwood, punya siapa lagi? Punya Juan Mata mungkin di cadangan kan? Iya. Punya Marcus Rashford, punya Martial di depan. Tapi di tengah gelandang bertahan, sektor gelandang bertahan, mereka punya McTominay, Fred dan Matic. Nah, tiga-tiganya ini kualitas dalam tanda kutip sekedar biasa-biasa saja. Sementara ini lini vital, istilahnya mesinnya itu di sini gitu loh. Berbeda misalnya kalau kita lihat ke Liverpool atau kita lihat ke Chelsea, karena ada Kante, ada Jorginho, ya kan? Ini kalah loh kalau kita bandingkan head to head misalnya Kante, Jorginho dengan Matic atau Fred misalnya. Kalau itu harus manggil Gattuso lah minimal. Balik suruh main lagi. Tapi kalau menurut Bang Agus lah, dari kacamata manajemen lah, pantas nggak Ole kita dipertahankan? Kalau menurut Bang Agus? Apa ya? Ya kan masih di awal tadi kan. Masih di awal, cuma ya memang kurang menarik lah MU sebenarnya dengan strategi dia gitu. Kurang menggigit udah bilang. Iya. Berarti itu kurang dapat Oke lah, kalaupun memang dia masih bisa dipertahankan ya mungkin masih panjang. empat pertandingan di Liga dan 1 di Liga Champions walaupun kalah. Nah, tapi setidaknya memang dia sudah punya gambaran. Nah inilah winning team dia. Satu winning team dia kemarin yang waktu ngelawan Newcastle dan melawan West Ham kemarin. Nah tapi ketika itu dia rombak dan ketika ada satu pemainnya yang kena kartu merah, dia bingung. Blank. Panik dia ya. Ya kemarin tuh ketika Wan Bissaka yang kena, Panik dia. Dia, waduh, ini siapa yang mau diapain? Apalagi tipe dia kurang aktif kan. Kalau kemarin itu doa aja deh. Oh, dia duduk aja ya. Nggak alasan kali dia mah. Sekali-sekali lah. Memang Alasan tipikal dia. Tapi kalaupun pada akhirnya dia harus tergantikan, Bang. Siapa yang pantas untuk melatih MU ini, Bang? Kalau Mama Ferguson. Balik lagi ke Ferguson. Balik lagi Bapak. 79 dia tuh ya kan. Dia udah pensiun itu. Nunggu stroke aja. Nah, kalau Ferguson enggak lah. Bapak itu kalau apa? Cuma kalau kalah dia misalnya kan, dia duduk dia gini pula dia semua. Tapi satu perubahan dari ngesum pula dia Bang, kan? Bang, tapi satu perubahan dari Sir Alex tuh, Bang. Kenapa? Udah nggak ngunyah lagi dia, Bang. Oh, pemain karet. Iya, biasanya kalau udah pertandingan itu ngunyahnya itu Kemarin itu menetralisir. waktu di lapangan masih gigi palsu. Semenjak udah nggak ngelatih lagi nggak Nggak ada gigi, pakai. ya. Itu terbalik. Kemarin itu mah gigi asli, ini gigi palsu. Gigi palsu makan pemain karet kan payah mah. Lengket deh ya. Lengket dia. Tapi sepakat nggak, Bang, ketika dia mengunyah itu, Bang, menetralisir emosional Ya, dia? Bisa jadi. Ya artinya kalau dia marah, giginya, lidahnya tergigit. Enggak, Mas. Kalau pelatih itu memang pressure-nya kakak lebih
Press apa ya? lebih kencang kadang-kadang. Kadang-kadang harus bisa menenangkan diri sendiri. Gitu. Berapa kecepatannya tuh Mbak kalau Kecepatan kunyahan itu? Oh, iya. Gitu ya. Tergantung. Kalau sudah mau makin gol cepat dia tuh. Tapi kalau lupa copot gigi ya? nggak ada itu. Iya. Aku udah lihat videonya. Iya. Tapi kalau menurut Mama lah, seandainya Ole harus di bangku cadangkan, siapa gantinya? Di depak atau di apa? Di depak berarti kalau depak nggak bisa kembali ya Bang? Sejauh ini ada dua nama yang mengapung Enak. ke permukaan. Itu pertama itu Antonio Conte. Bukan ya? Bukan ya? Dia nggak masuk. Antonio Conte. Kok bisa Antonio Conte Bang? Antonio Conte dan Zinedine Zidane. Nah, ya kebetulan itu dua pelatih yang sedang menganggur sekarang. Iya. Nganggur Bang? Iya. Pelatih top yang nganggur lah. Tapi mau istirahat. Sama satu lagi, Menir Jansen. Menir Hansen, mantan pelatih PSMS. Masih nganggur ya Bang? Masih. Tapi sekarang nggak tahu kita. Itu dia kan memang guru penjas. Iya. Nggak nganggur lah dia. Nggak nganggur, iya. Borneo, Ke sekolah dia. Nah, Antonio Conte dan Zinedine Zidane itu dianggap lebih mumpuni lah. Tapi kalau aku sih enggak lah. Masih. Zidane itu apa ya? Terutama setelah kepergian Ronaldo, ya kan? Dari Madrid, itu kelihatan betul bahwa strategi Zidane itu sama juga sama Ole. Ya sama-sama monoton lah ya. Monoton, istilahnya kalau udah itu aja. Iya. Nah, kemarin ketika musim lalu ketika dia masih memegang Real Madrid, misalnya kan, nah itu winning timnya ya itu aja. Nggak ada orang yang lain. Mau mencoba yang lain ya. Emang nggak berani kali Bang. Ya nggak tahu kita. Tapi kalau kita bandingkan sama sekarang Ancelotti yang pegang. Nah kemarin misalnya pertandingan kemarin, nah itu ketika Ancelotti melakukan perubahan, mengeluarkan pemain apa semua itu semua kondisi di lapangan itu berubah. Artinya dia punya planning. Kalau ini kumasukkan, pemain ini kumasukkan, ini permainannya jadi seperti ini. Kalau ini kumasukkan, permainannya jadi seperti ini. Jadi berubah dia. Sama kayak Mourinho. Mourinho saya seperti itu. Dia punya, nah ini kalau ini masuk nanti permainannya seperti ini. Sampai ke situ. Jadi ketika dia mau main bertahan, ketika dia mau main menyerang, itu orang-orangnya berbeda. Mourinho. Nggak sama. Sama kayak badminton, Mak. Kalau aku pukul ke arah sini, ini kemungkinan boleh baliknya kemari. Memang orang tuh udah kayak gitu mikirnya. Kalau kita mana bola kejar kan? Iya. Tapi orang tuh sampai ke situnya. Terprediksi udah ya, seperti apa. Enggak, maksudnya enggak lari-lari dia. Tapi ngomong-ngomong nasib Ole ini Bang, hampir sama nggak dengan nasib si Ronald Koeman Bang? Enggak ya? Enggak. Karena kan kita lihat sendiri kan pertandingan di Barca aja belum boleh dibilang belum memuaskan lah kan hasilnya. Dia dengan 2 kali menang dan 1 kali seri. Kalau Ole itu diragukan dengan opsi bahwa sebenarnya dia masih bisa. Ya. Kalau Ole ya, sekarang memang dia masih belum nampak ini. Lagi nyari ininya lah ya. Dia bisa atau tidak menangani MU. Tapi masih 50-50. Ini ada yang bilang dia oke, bisa. Ini bisa. Ini tinggal menunggu waktu saja gitu kan. Mungkin waktu di Young Boys itu dia silap. Masih ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau Ronald Koeman di Barcelona enggak. Itu hampir rata. Itu bilang ya Koeman nggak akan sanggup menangani Barcelona gitu. Sama seperti mungkin Barcelona sekarang kualitasnya hampir sama tim-tim yang sebelumnya dia pegang, Everton misalnya atau Feyenoord atau apa kan. Nah seperti itu. Terbukti misalnya ketika melawan Bayern Munchen, itu kelihatan betul itu kualitas Barcelona itu seperti apa di hadapan Bayern. Padahal dua-duanya adalah tim elit Eropa, ya kan? Tim-tim nomor 1, tim-tim kelas lah di Eropa. Tapi ketika bermain Barcelona melawan Munchen di kandang Barcelona, itu kelihatan betul bahwa jomplang sekali itu kelas Bayern Munchen dibanding Barcelona. Hasilnya 3-0 menang. Dan Barcelona sama sekali tidak ada shoot on goal. Menang Munchen 3-0 dan Barcelona tidak membuat shoot on goal satupun. Shoot on goalnya 0. Ke gawang itu tidak ada. Iya, tendangan ke gawangnya. Berarti kemana semua pemainnya? Tidur. Makanya ada yang bilang ya isi otaknya Koeman kosong juga.
Sampai kayak gitu ya. Begitu. Nah ini perannya fans ini kira-kira bisa didengar sama manajemen nggak Bang? Untuk menggantikan Koeman misalnya. Bisa Ada jadi kalau Rio terus-terusan dari- seperti ini kan Barcelona itu bukan seperti Arsenal misalnya kan yang Fans pasti menuntut untuk kemenangan terus. fans Arsenal pun beda sama fans Barca pun beda sama ini kan fans Arsenal yang selalu Sabar. bersyukur dan bersabar kan. Berarti si Mereka kan para penghuni surga semua. Fans Arsenal itu para penghuni surga. Apapun yang terjadi mereka bersyukur dan bersabar. Ya kan Pak Emun? Sebagai bersyukur dan pembawa acara mimbar Jumat, mimbar Jumat ya. ya kan? Selalu bersyukur dan Bersyukur bersabar. dan bersabar. Nah si Supporter Barcelona tidak seperti itu, hampir sama supporter Madrid misalnya. Pokoknya kalau kalah, out. ini nggak bisa nih. Berarti Kami out. dikasih waktu Out. 3 pertandingan. Kalau kalah lagi out. berarti dari kekalahan Munchen itu bisa dikategorikan ketika hengkangnya si Messi berarti Koeman tidak ada apa-apanya. Membuktikan memang Barca itu tergantung daripada Messi. Benar ya Bang? Ya kurang lebih seperti itu. Kalau menurut gue ya ini nggak bisa dipungkiri juga. Tapi nggak dipungkiri juga pemain-pemain lain memang nggak ini kualitasnya, mentalnya pun nggak ada. Ya, ada Messi berarti nggak Mungkin percaya karena diri. nggak ada Messi tadi, ya kan? Nah, iya. Memang iyalah Messi nggak ada kan sekarang. Tapi semestinya kan ketika Messi nggak ada, itu pemain-pemain lain mungkin membutuhkan menunjukkan bahwa inilah saatnya menunjukkan saatnya kemampuan. menunjukkan kemampuan. Dan mereka tidak bisa menunjukkan itu pada akhirnya. Karena pernah Zlatan Ibrahimovic pernah bilang kan, ketika Messi ada di satu tim, terutama ketika di Barcelona, kalau pemain manapun sehebat apapun itu tidak akan bisa menjadi pemain nomor satu. Kenapa? Karena semua set permainan itu disusun untuk Messi. Jadi permainan itu di set, ya kan? Nah, kayak tiki taka kan. Muaranya itu akan selalu ke Messi. Tinggal Messi aja macam mana mau dia Tinggal tembak Messi aja atau bagaimana ini. Nah, seharusnya sekarang ketika Messi nggak ada, nah itu pemain-pemain seperti Memphis Depay, seperti De Jong, ya kan? Seperti Lord Brad White, itu bisa menunjukkan mereka. Gitu. Nah, tapi sayangnya yang mereka tunjukkan ya memang itulah gitu. Maksudnya memang itu kemampuan mereka gitu loh. Jadi tidak mereka bahwa setidaknya sampai sekarang itu menunjukkan bahwa 3 nama tadi misalnya De Jong, Depay atau Brad White itu tidak sebanding dengan Messi, Suarez dan Neymar. Itu jauh di atas, mungkin 2 level lah kalau menurutku. Nah dengan pemain yang 2 level yang seperti itu, ya mereka nggak akan bisa dikatakan nggak akan mungkin lah untuk bersaing di Liga Champion ya. Kalau di Liga Inggris mungkin. Di Liga Spanyol. Kalau Madrid dan Atletico agak-agak sial, ya bisalah mungkin mereka naik ya kan. Nah ini berarti bisa dikatakan Ronald Koeman akan goyang loh kursinya nih Bang. Kalau aku Tapi prediksi sebelum ya, Abang jawab itu, kita akan rehat sejenak. Dari kita kembali lagi, Tribuners. Nah, pertanyaannya nih Bang, Koeman gimana kursinya? Bisa bertahankah atau? Dia jarang di kursi, berdiri aja kok. Oh gitu. Dia kebalik dari Ole ya. Iya. Ole di kursi aja. Gimana Bang? iya kalau menurutku apa ya? Kemungkinan ya memang kalau prediksi tuh kursinya nggak sampai
Bisa nggak Akhir Zidane musim, melatih Barcelona kira-kira? Siapa? Zidane. Zidane nggak mau kurasa. Zidane nggak mau. Ya, nggak bisa dong, nggak profesional dia. Oh, Pak. enggak, itu kan ada apa? Bisa dong. Ini kan Proporsional itu kadang-kadang bisa dikalahkan oleh fanatisme. Fanatis, betul. Idealis dan fanatis. Idealisme dan fanatisme. Seperti misalnya Ronaldo misalnya kan. Ronaldo kemarin. Apakah ya terlepas mungkin ada Campur tangan. kegagalan negosiasi, tapi kalau menurut pengakuan Ronaldo dan orang-orang sekitarnya bahwa dia nggak akan mungkin berseragam Manchester City. Iya. Walaupun Oke. dia akan menunggu. Kemarin itu katanya begitu, Masalah katanya. duit aja nih. Iya. Mau nggak MU ngeluarin duit? Bukan, katanya gitu. Ketika dia sudah nggak mau di Juve, siapa yang mau sama dia gitu kan? Dia mau PSG mau nggak, Madrid mau nggak ngambil dia lagi. Nah, ternyata yang menunjukkan minat itu awalnya adalah Manchester City. Nah, dia menggantung Manchester City tuh, mungkin menunggu. Dia kan MU beberapa kali lah, gitu. dia berapa kali melontarkan kalimat bahwa ya kalau dia kembali ke Inggris aku akan pulang ke rumah, itu aja dibilangnya kan. Iya, iya. Langsunglah disambut sama MU, mau kamu berapa, langsung, karena hanya dalam tempo 3 jam kalau tidak salah setelah riak-riak itu. Bahkan ada beberapa media di Inggris kabarnya itu sudah menulis headline udah nulis headline bahwa Ronaldo akan ke City gitu. Ya kan ini kan cuan juga bang. Awalnya kan MU nggak mau ngeluarin duit kan. pasti kalau ke MC pasti lebih besar. Pasti. MC Kalau pasti dia masih mau. lebih besar. Ya, pasti. Iya, pastilah. Pasti. Oh, inilah karena apa tadi ya? Dua hal Idealis yang idealis dan fanatisme itu. fanatisme tadi ya. Sama kayak abang. Kubayarin lah abang Pindah. kopi ya kan. Bang, abang jadi penggemar Chelsea. Mau bang? Enggak. Itu deh. Karena ini kan Karena cuma karena nggak ada kopinya. Karena cuma kopi. Jadi Iya. coba ini duit lah, beb. Kasihkan 10 atau berapa? 10.000. Udah cuma fans saja. Tinggal di Cuman kopi. depan Pak Iman aku. Duit diterima tapi hati nggak berlaku. Sama dulu. Nanti kau cucuk aku ya. Ih, sama Ini sama kau. Ambil duitnya. Kan nggak tahu nyucuk kita apa. sama kayak pilkada. Sama kadang-kadang nggak ini. Jadi intinya berarti Kuman masih Masih bervirus lah namanya tanda kuman. tanya ya, masih bervirus Masih ya. bervirus kuman ini. Ya lah, zaman pandemi ini masih banyak virus berkeliaran ya. Tapi setelah vaksinasi ini apa semua memenuhi syarat, masa kuman pun udah lari nih. Ya, ya, ya. Aman, kita. Terakhir Kuman pun lari dari kepelatihannya ya. Tapi ngomong-ngomong pelatih yang lagi naik daun nih bang, yang tadi sempat kita bahas tuh Mourinho nih bang, gimana menurut abang? Sama nggak tipikal dia di Inggris dengan di Italia nih bang? Mourinho kan sudah pernah ke Italia. Ya, cuman Sebenarnya dia nggak terlalu masalah lagi dengan Inter Milan. Sama itu. iklim ya. Dia pernah Inter Milan dan sangat sukses di situ. 2 kali Scudetto, Satu champion, 1 champion, 2 kali Piala Italia. Banyak dia dapatnya. Ya apakah? Tapi kemudian kemarin itu menjadi tanda tanya besar juga. Kenapa dia mengambil AS Roma. AS Roma? Kenapa nggak Inter Milan ya kan? Iya, kenapa? Misalnya Milan, gitu, misalnya. karena dia mau masalah ya, idealis dan fanatisme tadi. Tapi dia nggak ke Milan, Iya. Inter ke Milan. Roma. Iya, kenapa dia ke Roma pada Ya akhirnya? nggak masalah kalau nggak ke Inter kan. Nggak, Kalau nggak ke AC Milan. Milan. Nah. Yang menjadi persoalan kan itu antara Inter Milan sama AC Milan, Nah, Manchester City sama Manchester United, makanya kadang lucu juga kalau ada orang Madrid sama Madrid, Madrid kawin. Madrid yang beda. Madrid sama Madrid Barcelona kawin. itu yang pengkhianat. Atletico. Tapi kalau Barcelona ke ATM nggak masalah. Madrid ke ATM nggak masalah. Iya, ya sekarang nggak pakai ATM mak ngambil duit, langsung dari ini aja. langsung. Oh, ya. Enggak tetap juga kalau diambil. Oh iya. Bayar yang dari sini kalau ngambil duit Iya, tetap iya. ATM. Jadi gimana bang? Kesalahan aja. Mourinho itu. Mourinho sejauh ini ya sampai di luar pertandingan tadi Good malam, perform terus. ya kemarin kalah tadi malam Oh, Roma kalah. Kalah, Pak. lawan Venezia kalau nggak salah 3-2. Verona. Verona ya. Verona. Nah, kalah itu 3-2. Tapi sebelumnya itu mereka lumayan safe mainnya, mantap. Baru 4 pertandingan. Itu Termasuk 4 di Liga Kasta ketiga itu. Liga apa kita bilang kemarin namanya? bukan malam Jumat lagi. Bukan malam Jumat, Liga Kardus ya. Liga Kardus. Bukan kaleng-kaleng lagi ya kan? Ya, di bawah kaleng-kaleng lah pokoknya. Nah, itu mereka menang dan mereka mencetak berapa ya? 16 gol kalau nggak 14 gol
Nah, ditambah semalam kalah 3-2. Tapi Mourinho ini pantang kayaknya dipuji-puji ya kan bang? Ini kayaknya gitu. Iya kan? Ikut dipuji mah. Kalah. Makanya dia nggak jadi dipuji. Dicaci cocok deh, biar menang terus tuh. Nah, Tapi dicaci pun hancur juga kemarin terakhir endingnya. sama? Waktu Waktu di Tottenham mana? Hotspur. Tottenham ya? Awalnya dipuji. Ya, awalnya bagus dipuji. Itulah yang namanya special one itu kan. Nah, tapi kan Italia masih 4 pertandingan bang, kan masih belum bisa kita ukur juga bang. Masih panjang. Nah, ya sama kayak pembahasan kita di tebas-tebas episode yang lalu itu kan, melihat permulaan kompetisi ini kan terlalu cepat juga kita menilai, oh ini layak bertahan, ini nggak layak bertahan. Padahal sebenarnya kira-kira di pertandingan keberapa yang itu bisa kita kategorikan layak untuk dinilai pelatih itu? Kalau kelayakan sih bisa dari awal sih bisa dilihat Bisa. sebenarnya. Karena ada juga pelatih yang udah dipecat sebelum kompetisi dimulai. Iya, Ada. Banyak. Itu sah-sah aja ya. Ada. PSMS kan Tapi gitu. ada nomenklatur. PSMS belum main lagi. Liganya nggak jelas udah pecat. Kau bayangkan lah. Kalau itu udah lah. Bener, Mak, bener. Sama-sama maklum aja kita. Kau bayangkan lah. Belum mulai lagi liga kakak kapan. Udah dipecat. Ada. Karena orang kan bisa melihat ya kan. Kok biasa itu. Yang melihat kan tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar. Iya. Misalnya kita lah sebagai media wartawan kan bisa melihat bahwa ini pelatihnya kurang ini. Walaupun kita bukan pelatih tapi karena sudah tahu teori-teori itu melihat banyak pertandingan dan sebagainya kan, itu bisa kita tahu bahwa ini pelatihnya tidak cocok lah. Tapi dari salah satu di perjanjian itu apakah dikategorikan one prestasi nggak? Ketika memang itu menyalahi dari Iya, ada, kontrak. memang, Ada juga one prestasinya. prestasi. Maksudnya gini, ketika memang belum habis kontraknya, terus ya karena masalah performnya buruk, terus Nggak bisa, diganti. itu pas harus diganti. Oh iya, Diganti. penalti ya istilahnya. Ada penaltinya berarti. Misalnya Pak Emon nih, pelatih PSMS gitu kan. Nah ini kalau mengadaptasi Peraturan di Liga Indonesia. luar negeri ya, Oh, luar negeri ya. Nah, kontrak misalnya 1 tahun, Ya. ya kan. Nah ketika ini belum habis kontraknya tapi dipecat, nah itu ada uang Kompensasi ya? kompensasinya. Berapa? Oh, oke. Nah Mourinho kan kaya gara-gara itu. Dia dengan nama besar di kontrak awal besar kan gitu pasti kan. Dia kaya gara-gara itu loh. Jadi Gimana? Banyak duitnya. tidak sesuai dengan apa namanya ekspektasi. manajemen Di dipecat pertengahan pecat. Cuman dia kontraknya sampai akhir tuh harus dibayar. harus dibayar ya. Ada uang kompensasinya berapa puluh juta dolar misalnya kan. Ya kemarin waktu di MU dia dapat sekitar berapa ya? 20 juta pound sterling. Ya, kalau dilihat hitung-hitungan duit itu kan rugi bang manajemen bang. Ya rugi memang. Ya kenapa lah? Ya udah pertahankan aja sampai akhir musim kan selesai, aman. Safety. Cuman Iya, tapi kan Angelo bisa dilihat ini prestasi. performanya anjlok. Ya belum tentu pelatih baru juga bisa meningkatkan. setidaknya nuansa baru. Setidaknya walaupun belum tentu dibilang belum tentu akan bagus, tapi ada potensi untuk menjadi lebih bagus. Iya, walaupun belum tentu juga Nah, gitu. walaupun belum tentu. Kayak sekarang lah misalnya. Di Barcelona kita balik lagi lah ke Barcelona. Ronald Koeman setelah dengan performa seperti sekarang. Nah, ini pertanyaannya Barcelona itu mengincar apa? Ya. Apakah mengincar Liga domestik Italia atau Liga luar? Iya iya. Atau Liga Champions misalnya kan? Ketika dia mengincar Liga Champions dengan melihat performa Barcelona seperti ini mungkin nggak kan? Ya. Ya kalau nggak mungkin ya udah pelatihnya cari yang bisa memungkinkan untuk itu. Atau kecuali memang manajemen Barca itu maunya yang seperti ini gitu. Ya udah untuk tahun ini kita ada mana-mana. Ada begini aja. Santai dulu ya. Yang penting target kita domestik aja Ya. gitu. Ya oke kita pakai dulu karena kan mereka juga tidak membeli pemain jor-joran kan tahun ini kan. Iya iya. Iya. Hanya Memphis Depay yang bisa dibilang itu Free, kan? dia free juga kan. Free, Hanya Depay yang berkategori bintang misalnya kan. Walaupun nggak bintang-bintang kali. Nah, dengan hal seperti itu, nah itu setidaknya kan bisa menunjukkan bahwa memang Barcelona itu kurang serius tahun ini. Untuk musim ini ya. Karena mungkin agak bukan trauma ya, agak sedih peninggalan si Messi ini. Iya, di atas trauma lagi sudah. Jadi trauma lagi Pak. Trauma irama. Trauma. Tapi kalau kita balik ke ya kalau mensiasat Berbeda dengan MU misalnya kan. MU itu kan sangat bisa dibilang sangat ambisius tahun ini. Ya, betul. Dia membeli Jadon Sancho. Jelas harganya mahal.
pemain bintang masa depan Inggris, ya kan, termasuk pemain yang terbaik lah di Liga Jerman. Kemarin kan dia main untuk Bayer Borussia Dortmund. Ya. Nah, kemudian dia membeli Rafael Varane, seorang pemenang istilahnya ya, back pemenang lah. Dia sudah mendapatkan semuanya untuk tingkat klub di Real Madrid, dan dia juga sudah mendapatkan Piala Dunia kan? Dengan usia yang masih lumayan muda, walaupun harganya akhirnya kalah dari Ben White, pemain gak jelas yang dibeli sama Arsenal kan. Nah, itu kemudian mereka mendatangkan Ronaldo lagi. Ini kan sudah jelas ini ambisinya besar. Nah, dengan ambisi besar seperti ini, pelatihnya ini cocok nggak membawa MU untuk mencapai ambisi besar ini? Nah, itu yang diperhatikan sekarang. Kalau nengok perform pemain mungkin sesuai dengan ekspektasi. Berarti salahnya siapa? Strategi kan gitu, pelatih. Gitu. Tapi ya memang di sepak bola itu penuh dengan ketidakpastian lah ya. Benar lah. Yang tidak pasti dalam sepak bola itu, yang pasti dalam sepak bola adalah ketidakpastian. Kecuali satu. Arsenal juara Liga Inggris. Itu. Kalau seandainya Arsenal juara Inggris, kita minta maaf aja. Kalau dia juara Liga Inggris tahun ini gimana, Pak? Kita minta maaf lah sama kita harus berubah jadi penggemar. Terus kita jalan Arsenal. Kalau dia juara ya. Betul ya, Mak ya? Bahaya ini, Mak. Setidaknya dia sudah peringkat 3 loh sekarang. Klasemen sebelah. Wilayah Timur. Peringkat dia sama nilai peringkat 1 sekarang. 13. Jadi Bang Mourinho ini terlihat di kompetisi Liga Italia ini gimana, Bang? Peluang ke depannya nih menghadap AC Milan, Inter Milan. Terlalu dini, Mas. Masih juga ya. Emang sih peringkat 4 besarnya itu ya orang tuh juga masih Inter, Milan, Roma. Itu aja sebenarnya kalau Italia. Udah itu. Italia itu sama juga kayak Spanyol misalnya kan. Pemenangnya udah tahu kita ya. Itu di seputaran seven apa kan? 7 klub itu. Nah sekarang kalau di Inggris itu ada nyelip Brighton, kalau di situ mungkin ada nyelip satu entah siapa kan. Nah kalau sekarang kan kalau kita lihat di Italia itu kan AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Napoli kan itu kan. Juve aja yang jauh ke bawah. Juve yang turun ini. Semenjak zona degradasi. Itu yang paling parah. Ini lebih parah dari Arsenal nih. Sekarang siapa yang ngelatih Juve? Lebih parah dari Barca lah. Jauh lah. Barca lumayan masih di atas. Arsenal aja, dia bawa Arsenal aja. Ada pengaruh karena ditinggali Ronaldo? Sepertinya. Atau pelatihnya yang memang nggak ini ya? Pelatihnya ini adalah pelatih yang sangat berpengalaman kan. Tapi faktanya ini 2 kali kalah. Yang pernah 2 kali seri. Mereka juga siapa namanya? Aduh, aku lupa. Bukan Sachi, siapa? Kayak itu namanya. Nah, pelatihnya ini pernah melatih Juventus juga. Iya. Pernah melatih AC Milan. Ya kan? Pemain nggak banyak berubah ya, cuma Ronaldo aja. Cuma Ronaldo yang keluar. Tapi mungkin ya berusaha dia mau Ronaldo tuh kali. Enggak, Mak. Tapi memang Juventus tuh kayak gitu trennya, Mak. Merangkak pelan-pelan. Allegri. Massimiliano Allegri. Dia cocok melatih Milan, Allegri. Dia pernah melatih Juve juga sebelumnya kan. Sebelumnya Juve juga. Cuma waktu seperti yang kita bahas kemarin. Kan pernah deh kan? Enggak. Allegri. Pellegrini tuh. Pellegrini. Namanya hampir mirip-mirip ya. Allegri. Ini Allegri sama Pellegrini. Pernah kita sampaikan kemarin bahwa kenapa Ronaldo itu sangat ngotot untuk pindah dari Juventus ya, itu karena faktor pelatihnya ini. Dia bermain pragmatis, sangat pragmatis. Si Allegri ini bermain sangat pragmatis. Dia nggak mau individu ya, Bang. Dia kalau sudah gol 1, udah sabar aja. Cukup. Kayaknya ini orang yang bersabar juga dan bersyukur juga ini kan. 1 ya udah jangan serakah gitu kan. Tapi serinya sama AC Milan, Bang. Serinya sama AC Milan. Ya. Seri semua semalam, kecuali Roma kalah. Ya, artinya Inter seri. Ini yang dihadapin kan tim papan atas, Mak. Siapa? Juve. Oh iya. Roma. Enggak, Juve kan papan atas juga sebenarnya kan. Juve papan atas kali lagi sebenarnya. Tapi dengan penurunan performa yang seperti sekarang, ini di kandangnya sendiri loh mainnya. Di Juve. Seharusnya dia bisa menang, seharusnya. Ya Roma kalah 3-2. Roma dibilang siapa?
Mourinho kalah apa namanya? Nyalai wasit ya? Bukan, nggak wasit kali ini dia bang. Siapa? Dia bilang kalau one day one pemainnya kalah. Satu lawan satu. Satu lawan satu katanya. Itulah yang akan saya perbaiki ke depannya. Berarti mental belum ada. Emang mau main rate dia one day Tapi one. memang Ya, mungkin. apa ya, secara umum, secara keseluruhan, itu kekuatan AS Roma itu dibandingkan sama klub-klub lain di Italia itu kayaknya ya Biasa-biasa aja. rata-rata AS aja. Nah, terakhir ya. Dia nggak apa ya, bukan satu tim yang kelas gitu tim ini. Tapi aura Mourinho itu yang mereka bawa. Iya barangkali itu. Nggak ada pemain yang betul-betul bintang di situ. Coba lihat siapa pemainnya. Ada Tammy Abraham. Tammy Abraham kemarin tuh Chelsea kan? Iya. Chelsea, apakah dia pemain inti di Chelsea? Enggak, cadangan kan? Bahkan nggak dipanggil ke timnas Inggris. Itulah yang menjadi sekarang striker utama dia. Roma. Iya. Dia mempromosikan itu supaya jadi striker Inggris timnas. Kalau nggak disuruhnya pindah negara Negaranya gitu. Siapa yang bilang gitu? Mourinho ya. Iya. Dia jadikan itu Iya. Saya sedang membentuk seorang monster kan. monster. Untuk Gareth Southgate kan. Tapi kalau nggak dilirik juga sama Southgate, udah pindah negara aja dia kan. Nggak usah di Inggris lagi. Nggak usah di Disuruhnya Inggris lagi. Indonesia apa? aja katanya. Ke Indonesia, naturalisasi ke Indonesia. Lagi di lobbynya nih, Bang Iwan Bule. Iwan Bule ya. Itu kemudian ada Lorenzo Locatelli. Ya, pemain ya kemarin dibilang bagus ya bagus, dibilang Standar ya standar. Kemarin masuk timnas Italia tapi karena cedera, aku lupa cedera apa Covid ya. Akhirnya nggak masuk Nggak waktu ikut ya. Euro kemarin. Nah sekarang Locatelli itu di tangan Mourinho itu jadi luar biasa sebagai penyerang lubang di belakang. Nah itu pemainnya. Kemudian juga pemain-pemain yang apa bisa dikatakan tim sisa dunia lah kalau kita bilang ya. Ada Henrik Mkhitaryan, ada Stephen El Shaarawy. Ayo pemain-pemainnya. Udah tua juga tuh. Udah tua itu sekarang ya. 30-an lah. 20. Awal-awal memang menjanjikan kan Shaarawy itu waktu di Milan. Little Proud, Firaun kecil. Itu apanya? Julukannya? Julukannya. Seram julukannya. Tapi ya gitu aja sebentar aja Pak. Udah tahu perempuan. kayak Indonesia juga ya. Tahu perempuan diskotik ya kan. Udahlah habis lah itu. Tali pula lagi. Jadi iklan sosis. Si apa Bang? Messi kabarnya gimana Bang? Di Liga Messi sejauh ini masih apa? Mengukur lapangan. Zero goal. Masih Kira-kira belum ada gol ya? ya kira-kira lapangan di Prancis itu sama nggak lah sama lapangan di Spanyol ukurannya. Yang ngukur itu. Oh masih itu ya? Masih sana lari sini ngukur itu. Masih belum lagi menyesuaikan lapangan lah kalau ibarat kita. Belum tajam berarti. Belum tajam. Cuma di sini dia agak lebih santai memang mainnya. Santuy ya. Iya. Nggak tahu, takut kurasa ya. Mungkin karena ada juga tuh psikologisnya, dia bertahun-tahun main sejak kecil ya. Sejak kecil main di Spanyol, tahu-tahu pindah ke Prancis ya kan. Tahu-tahu rumputnya yang dia mungkin Jadi dia dia hafal mungkin ya kan. apa ya di telinganya itu kata-kata makian itu dia belum paham, belum hafal dan itu belum jadi apa yang lecutan sama di apa dia Motivasi penambah motivasi, penambah semangat. Itu kadang kalau kita main olahraga kan kita dimaki penonton itu kan kadang kita Bukan. Kadang-kadang bisa sebaliknya menambah. jadi semangat. Motivasi ya. Makanya Mama kita tunjukkan kalau gitu. main di kebun bunga tuh kok. Oh itu semua kebun binatang keluar ya kan. Wah, Kebun binatang, alat vital, keluar itu. semua kan. Gak usah kan pemain, wasit pun dimaki mau. Wah, semua. Itu. Tapi Bang 6 kali dia menang nih PSG. Iya 6 kali menang Berarti tapi sosok Messi nggak apalah dibutuhkan kali Ya sebenarnya. mungkin apakah peran dia berubah di sini? Nggak tahu kita kan. Ya mungkin karena Ya dulu dia kan target juga dan memang apa ya? Aku harus cetak gol gitu. Sekarang di situ banyak ada Neymar, ada jadi Mbappe. Messi total itu sudah bermain di 3 pertandingan. 3 pertandingan di bersama PSG itu masih 0 golnya. Nah ini orang kan sekarang kan suka membanding-bandingkan sama Ronaldo. Iya. Ronaldo 3 pertandingan 4 gol. 4 gol. Sana 3 pertandingan belum ada. Nah, sekarang dibilang lagi lah, oh sekarang kan posisinya berbeda katanya. Ronaldo itu sekarang striker utama, ujung tombak. Messi enggak katanya. Ujung tombaknya kan Kylian Mbappe. Ya kan? Messi itu masih LM. Ya. Apa? Second striker lah gitu. Penyerang Left kiri. midfield. Kan?
Jadi ya itu bilangnya nggak mungkin lah dibanding-bandingkan antara striker sama gelandang menyerang, ya kan? Kalau sama ya. Sebenarnya banyak lebih mensuplai si Mbappe, tapi Mbappe sih agak egois selama ini kulihat. Mbappe kan menunjukkan dirinya. Udah 4 gol dia Mbappe di Iya. papan skor nama pencetak gol. Imbang semua 4 gol. Mbappe. Dan diikutin peringkat kedua Marcelo. Tapi kemarin champion seri ya mereka ya? Seri Ya. masih lumayan, MU kalah. Kejutan juga lah ya Bang di champion perdana itu ya. Ya, Liga Champions kan sering seperti ini. Yalah, Yalah, masih berarti tadi awal-awal udah ya kan. dari Liga Inggris terus Liga Italia udah kita bahas. Biasanya match mana nih seluruh ini? Dan lain lah. Ini 26 jadi SMS kan? tadi pemainnya vaksin, yang belum vaksin tadi divaksin. Vaksin. Ada 2 orang. Vaksin Termasuk pertama sih. kawan kita divaksin juga tadi. Reporter kita. Iya. Oh. Bung Sofyan. Oh dia nggak divaksin. Bos? Belum vaksin apa ya? Belum Apa katanya. Ketiga dia. Belum. Oh. Takut dia katanya. Nyuntik jago, disuntik nggak mau kok. Tapi memang itu Bang, takutku mau main bola pun harus ada izin juga. Iya Ngeluarkan pasti. surat- Ya, Itu udah, salah satu ininya, salah satu Indikator untuk ini. syarat untuk bisa mengikuti pertandingan Liga 2. Di Liga 1 sudah seperti itu kan. Liga 2 akan sama. Ngomong-ngomong vaksin itu kartu Mak. Jadi kan ada apa namanya pembatasan kan. Aku mau nerobos saja. Stop aku mau polisi. Stop Pak. Bapak mau kemana? Saya mau kerja Bu. Di mana Pak? Biasa Bu. Tunjukin lah kartu itu kan. Bapak udah vaksin? Ya udahlah Bu. Masa dia belum divaksin? Apa buktinya Pak? Bingung aku Mak. Kartu vaksin belum ku cetak. Nggak perlu cetak lah. Cari Bang. Nggak ketemu Bang. Sehari juga 15 menit aku. Terakhir bosan ibu itu. Pak, lama kali Pak. Ya Bu, ini Bu bentar. Udah lanjut aja lah Bang. Berarti dikasih karena bosan ibu tuh. Bosan ibu tuh Makanya Mama canggih. Berarti Pakai harus ini, harus di print itu. bukan, makanya Mama ini bukan endorse ini kita kan. Nggak harus dipakaikan KTP. Ada aplikasinya. Peduli itu ya. Peduli. Dilindungi. Lindungi peduli. Padahal memang ada. Ya kita kan gemetar Mak, jumpa sama polisi Mak ya kan. Biasa kita jumpa sama TNI. Kalau gemetar tuh ada salah orang. Ya salah kok kemarin tuh belum ini Mak. Oke lah itu kita abaikan aja lah udah. Cuman apa jadi tanggal 26 ya yang fix ya? Tanggal 26 jadi kita di Medan. Enggak lah. Kenapa? Di Palembang sana mainnya. Kenapa nggak jadi sini? Kemarin udah datang. Mana mau jadi mah? Mati lampunya Mak, hilang kabelnya. Pas ini itu kan mereka apa ya? Ini yang namanya sidak, yang Sidak, betul-betul ya, sidak. sidak. Kan? Dari badan liga sana datang petugasnya telepon. Datang orang tuh kan kayaknya nggak tahu tuh pemain PSMS. Telepon King, kami udah sampai nih. Sampai di mana? Bingung lah Di depan teladan kan? Iya. Udah sampai dia. Udah sampai di sana, masuklah ke dalam. Maghrib nih Pak. Kayak gini lah ya, kayak gini lah ya. Nah, menjelang maghrib kayak gini, suruh hidupkan lampu stadion. Nggak hidup lampunya. Gelap gulita, langsung aja coret. Alasan dari manajemen nggak itu kenapa? Karena sudah lama tidak dipakai. Kabelnya dicuri orang. Gitu. Katanya. Kabelnya dicuri Pak, ya mau bayangkan. Cuman rumput kuasa rusak itu kan dicuri. Apa nggak disiapkan dari awal Pak, sebelum disidak ini Pak? Iya, maksudnya kan setelah diperiksa pertama kelihatanlah rumputnya kurang, ininya kurang. Oke, mungkin lobby lah ya. Pak King dan kawan-kawannya di manajemen mungkin lobby Pak Edi atau lobby Pak Bobby untuk memperbaiki itu kan, memperbaiki stadion Teladan secepatnya. Ya tahunya belum sempat lobby itu jalan betul, udah disidak yang lain ya kan. Ya seharusnya dari coret langsung sep. Nah, nggak ada ampun lagi. Jadi kalau akhir penutupnya itu kita istilahkan gini Mak, kalau banking itu lokasi Lata Kapuang kita akhiri tebas episode kali ini dan kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.